Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, beberapa hari belakangan ini ramai sekali pembahasan perihal saudara-saudari kita yang mau melaksanakan peribadatan Natal tetapi kemudian mendapatkan penolakan dari warga. Dan apa yang terjadi pada akhirnya mereka tidak jadi melaksanakan peribadatan di tempat yang sebelumnya sudah mereka persiapkan, tetapi akhirnya memilih secara terpaksa beribadah di lapangan terbuka karena adanya penolakan dari warga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, hal ini sudah juga ramai dibahas oleh media-media dan puji Tuhan, ya harapannya kita adalah agar ini semakin mempermudah untuk hal-hal seperti ini bisa lebih cepat sampai didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga Pak Gibran sebagai Wapres dan juga Pak Menteri Agama dan semua pihak terkait agar bisa lebih cepat mendapatkan informasi perihal hal ini. Nah, oleh karena itu kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga kepada yang terhormat Pak Gibran sebagai Wapres, juga kepada yang terhormat kepada Pak Menteri Agama dan semua jajaran terkait, tolong diberikan perhatian. Sudah sekian kali saudara-saudari kami yang beragama Kristen mendapatkan penolakan ketika beribadah, bahkan juga pada aksi-aksi pembubaran hingga penolakan gereja. Mau sampai kapan Bapak-Bapak hal seperti ini terus terjadi di bangsa kita di Indonesia, di tengah-tengah kita semua mengaku dan percaya bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan negara agama. Tetapi yang terjadi adalah di tengah-tengah bahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan secara jelas bahwa tiap-tiap orang warga negara Indonesia itu punya hak untuk beragama, punya hak untuk beribadah. Lalu manakala saudara-saudari kami yang beragama Kristen menggunakan haknya untuk beragama, untuk beribadah, kemudian ditolak oleh sebagian orang, ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat. Ada apa? Nah, dalam situasi yang seperti ini, saya secara pribadi dan mungkin juga menjadi seruan dari saudara-saudara saya yang beragama Kristen yang prihatin perihal hal ini, ya, hendaknya negara turun tangan melalui pemerintahan yang ada untuk diberikan perhatian, bahkan solusi-solusi yang berkeadilan, solusi-solusi yang relevan perihal pelarangan pembubaran ibadah ini. Dan pelarangan ibadah Bapak Ibu semua, Natal yang beberapa hari belakangan ini menjadi ramai dibahas, ini sebenarnya bukan hanya 1-2 kali pelarangan peribadatan Natal, ya. Ini kan baru awal-awal bulan Desember saja Bapak Ibu semua, tetapi kalau kita melihat kembali di tahun-tahun sebelumnya sudah kesekian kali pelarangan peribadatan Natal. Dan bukan hanya pelarangan peribadatan Natal, tetapi juga ibadah-ibadah tiap minggu pun ada yang ditolak, ada yang dilarang, ada yang dibubarkan. Dan pelakunya tidak terbatas pada warga biasa, pada masyarakat awam, bahkan ada yang kemudian menjadi pelakunya adalah orang-orang yang sudah ASN ataupun misalnya adalah seorang RT. Nah, sampai kapan hal seperti ini? Oleh karena itu mohon sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak berikan perhatian Pak. Ya, saya secara pribadi mengapresiasi upaya Bapak yang mana Bapak itu di dalam pemerintahannya kan ada satu posisi yang disebut sebagai utusan khusus Presiden dan salah satu diantaranya ada bidang perihal moderasi dan juga toleransi. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini beragama Kristen, meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga kepada Pak Gibran dan siapapun yang punya kewenangan, tolong Pak, ya, kasihan saudara-saudari kami yang beragama Kristen di beberapa daerah ini sudah kesekian kali ibadah terus saja dibubarkan, sudah kesekian kali ibadah terus saja lagi dilarang. Sampai kapan Bapak-bapak? Ya, sampai kapan hal ini terus terjadi? Nah, pertanyaan seperti ini haruslah bisa dijawab oleh negara melalui pemerintahan yang ada untuk menjamin dan memastikan bahwa di masa mendatang tidak lagi ada hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh lagi ada kelompok-kelompok yang merasa lebih superior dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, agar situasi seperti ini bisa terjadi, maka tentu saja dibutuhkan ketegasan dari para pemimpin, ya, juga solusi-solusi yang berkeadilan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sangat memilukan ya, saudara-saudari kita itu sudah mempersiapkan Natal jauh-jauh hari, tetapi pada hari hanya mereka tidak bisa menggunakan tempat yang sebelumnya sudah direncanakan tempat untuk beribadah Natal. Maka apa yang terjadi? Mereka ibadahnya di lapangan terbuka Bapak Ibu. Bayangkan, persiapannya adalah ibadah di dalam sebuah ruangan, tetapi kemudian ujungnya ibadahnya di lapangan terbuka. Jadi ini tentu sesuatu yang sangat memperhatikan, yang memprihatinkan Bapak Ibu semua. Jadi mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak turun tangan Pak, berikan perhatian Pak perihal seperti ini.
Sampai kapan Pak saudara-saudari kami yang beragama Kristen ini terus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang seperti ini? Dan kepada siapa lagi kami sebagai warga negara Indonesia ini berseru kalau bukan kepada Bapak Presiden, kepada Pak Gibran sebagai Wapres, kepada mereka-mereka yang punya posisi untuk menegakkan toleransi di bangsa Indonesia ini. Jadi mohon sekali Pak. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyertakan video dari saudara-saudari kita yang ibadahnya dilarang ini ya, yang ibadah Natalnya itu ditolak. Teman-teman bisa melihat di sesi video kita sebelumnya, saya sudah menyertakannya di situ. Tapi sesi ini ya terkhusus saya mau buat untuk ya kita sama-sama menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo agar kiranya turun tangan Pak, untuk tegakkan keadilan. Dan orang-orang yang melakukan penolakan seperti ini ya, apakah mungkin bisakah mereka kemudian diproses secara hukum ataukah kemudian bagaimana? Tetapi yang paling penting adalah ya bukan persoalan mereka harus ditangkap misalnya, harus diproses hukum ataupun harus dihukum. Kalau saya sebenarnya melihatnya bukan itu poinnya, karena juga ada yang melakukan tindakan-tindakan serupa ya lalu kemudian diproses hukum tapi oleh pihak lain terulang lagi, oleh kelompok lain terulang lagi. Nah karena itu sebenarnya solusi yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana caranya supaya ini masyarakat kita itu bisa menerima keberagaman yang ada, bisa kemudian ya membangun tali persaudaraan di dalam keberagaman yang luar biasa ini. Indonesia ini kan tidak bisa dipersamakan, tidak bisa kemudian karena satu B ya duanya C lalu harus disamakan jadi B atau jadi C. Tidak bisa seperti itu, karena inilah keistimewaan dan kekayaan kita sebagai sebuah bangsa ya, dengan keberagaman yang luar biasa ini. Ada agama-agama yang luar biasa, lebih dari satu di dalamnya. Karena itu kan kita Indonesia ini negara yang beragama, bukan negara satu agama. Ada banyak agama resmi di bangsa kita Indonesia ini, dan masing-masing statusnya adalah warga negara Indonesia yang oleh undang-undang ya juga menegaskan bahwa tiap-tiap insan warga negara Indonesia ini punya hak untuk beribadah. Jadi ketika orang Kristen beribadah, sebenarnya dia sedang mengamanatkan undang-undang dalam perilakunya dan juga sedang menggunakan haknya sebagaimana sudah diberikan. Dan itu sebenarnya juga melekat pada diri tiap-tiap orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sekali Bapak Ibu ya, pejabat-pejabat baik di tingkat RT RW, desa, kecamatan, kota ya, kabupaten, provinsi, bahkan di pusat, tolong berikanlah perhatian kepada saudara-saudari kami di beberapa daerah ini yang nampak masih susah beribadah. Bahkan kemarin teman-teman Bapak Ibu sekalian, itu ada saudara-saudari kita yang menuliskan di kolom komentar menyampaikan bahwa ternyata sebenarnya kami juga ini ada gereja tapi sampai sekarang belum bisa gereja yang dipakai karena ada penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Ya, wah ini memilukan sekali Bapak Ibu ya. Jadi sampai kapan hal-hal seperti ini terus terjadi di bangsa kita Indonesia? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini adalah haruslah pemerintah. Kalau pemerintah turun tangan memastikan, pasti bisa. Tidak mungkin tidak, pasti bisa. Ya. Kalau orang-orang di luar sana kemudian menjadi bandel, tidak mau diarahkan dan terus-terusan melakukan perbuatannya, ditindak, diproses. Karena bangsa kita ini negara hukum. Negara kita ini negara hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, kita berharap semoga hal-hal seperti ini ya, dengan viralnya ini sudah ramai sekali Bapak Ibu ya, bahkan seperti yang ada di layarnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini sudah banyak sekali uraian-uraiannya, ulasan-ulasan berita perihal yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini misalnya ya, nah ini teman-teman seperti yang ada di layar. Jadi Bapak Ibu semua ini sudah banyak yang membahasnya ya. Ini dia teman-teman ya. Ini patut juga disyukuri karena Bapak Ibu sekalian bukan berarti kita maunya harus viral ya. Ya memang poin pentingnya dari viral ini adalah semoga ini bisa lebih cepat ya, mempermudah agar informasi-informasi seperti ini bisa didengar, diketahui oleh Bapak Presiden Prabowo, oleh Pak Gibran, Kementerian Agama dan lembaga-lembaga lain yang kemudian ya bisa atau punya kewenangan untuk memberikan solusi ataupun kemudian jalan keluar atas hal-hal yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua, mari terus berdoa yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia. Salam sejahtera dan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati.